Banyak orang yang tidak menyadari bahwa di dalam dirinya mengidap suatu penyakit yang bernama sinusitis. Sebesar 14% penduduk dunia menderita sinusitis. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2022, sinusitis lebih sering ditemukan pada kelompok usia 21 sampai 30 tahun, yaitu sebesar 27,5%, dan pada kelompok usia 51 sampai 60 tahun sebesar 7,5%. Diperkirakan 5 sampai 10% anak-anak yang mengalami infeksi saluran atas atau ISPA akan mengalami sinusitis. Rongga sinus terletak di beberapa tempat, yaitu di belakang tulang dahi, belakang mata, kedua sisi batang hidung, dan bagian dalam dari struktur tulang pipi. Apa fungsi sinus? Sinus merupakan rongga kecil yang terhubung melalui saluran udara di dalam tulang tengkorak. Secara alami, sinus memang menghasilkan lendir. Fungsinya yaitu menyaring bakteri serta partikel lain dalam udara yang dihirup. Apabila terjadi peradangan atau alergi, sinus akan memproduksi lendir berlebih. Selain itu, sinus juga memiliki fungsi sebagai organ tubuh yang turut membantu menjaga suhu dan kelembapan udara yang dihirup. Sinusitis adalah kondisi peradangan pada rongga sinus yang menyebabkan pembengkakan mukosa dan penyumbatan di rongga sinus tersebut. Karena penyumbatan itulah, penderita sinusitis seringkali mengalami sakit kepala. Apa saja gejala sinusitis? Bisa terjadi nyeri pada daerah sinus terutama saat sedang menunduk, sakit kepala akibat tekanan sinus, terjadi penyumbatan di hidung sehingga penderitanya akan kesulitan bernapas, adanya tekanan pada telinga, bau napas tidak sedap, demam, keluar cairan kental berwarna kuning kehijauan dari hidung, indera penciuman terganggu, susah tidur nyenyak karena kesulitan bernapas. Sinusitis terbagi dalam beberapa tipe. Sinusitis akut yaitu peradangan sinus yang berlangsung sekitar 2-4 minggu. Jenis sinusitis ini yang paling sering dialami oleh sebagian besar orang. Ada juga sinusitis subakut, peradangan sinus yang berlangsung sekitar 4-12 minggu. Sinusitis kronis, peradangan sinus yang berlangsung lebih dari 12 minggu, bisa sampai berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Dan ada juga sinusitis recurrence atau kambuhan, peradangan sinus yang terjadi sebanyak 3 kali atau lebih dalam 1 tahun. Adapun penyebab sinusitis adalah sinusitis dapat terjadi akibat virus, bakteri atau jamur yang menyebabkan pembengkakan pada sinus atau sumbatan yang menghalangi drainase lendir. Reaksi alergi misal rinitis alergi. Polip hidung dapat menyumbat saluran hidung atau sinus. Dan ada juga deviasi septum hidung. Septum adalah dinding pembatas di antara lubang hidung yang membengkak dapat menyumbat saluran sinus. Dan ada juga dehidrasi. Faktor risiko sinusitis ini bisa terjadi karena terpapar polutan misal asap rokok, asap kendaraan, memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih misal HIV atau AIDS, sering menyelam dan berenang, mengalami infeksi gigi, cedera hidung, atau adanya benda asing tersangkut di hidung. Untuk diagnosa sinusitis bisa dengan melakukan pemeriksaan fisik. Dokter akan melakukan pemeriksaan nyeri pada hidung dan wajah, serta memeriksa bagian dalam hidung. Ada juga endoskopi hidung, penggunaan MRI atau CT scan, lalu ada tes kultur hidung dan sinus, yakni tes laboratorium kultur jaringan yang akan membantu menentukan penyebabnya, seperti infeksi bakteri. Jika pemicu munculnya sinusitis akut dicurigai karena alergi, dokter akan merekomendasikan tes kulit alergi untuk menentukan jenis alergen. Tes sinusitis ini bisa dengan beberapa cara, pembilasan hidung, nebulizer, dan juga obat-obatan. Jika tidak ditangani dengan cepat dan serius, maka sinusitis ini akan menyebabkan komplikasi, seperti infeksi yang terjadi pada sinus dapat berpindah ke selaput otak sehingga menyebabkan meningitis.
Lalu bisa juga berkurang atau hilangnya kemampuan indera penciuman, dan bisa juga terjadi gangguan penglihatan. Tips mencegah sinusitis: menghindari paparan alergen jika memiliki alergi tertentu, menghindari kontak secara langsung dengan penderita pilek dan flu, menjaga kebersihan tangan dengan rutin mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga kebersihan rongga hidung, berobat ke dokter gigi jika terdapat gigi yang berlubang, atur pola makan dan gaya hidup sehat, dan juga konsumsi samples dan balur minyak faras secara rutin setiap hari. Manfaat samples untuk membantu penyembuhan sinusitis sebagai penangkal radikal bebas, anti peradangan anti nyeri, meningkatkan imunitas tubuh, memperbaiki siklus hormon, detoksifikasi tubuh, memperbaiki kualitas tidur, memperbaiki organ tubuh, dan juga melindungi sel dan anti tumor. Lalu kita juga dapat membalur Faras Classic Natural Oil yang memiliki kandungan 108 jenis tanaman berkhasiat obat untuk membantu penyembuhan penyakit. Dapat juga membantu mengembalikan keseimbangan metabolisme dan energi tubuh, merangsang keluarnya hormon-hormon untuk mempercepat penyembuhan, mengandung aromaterapi yang mempunyai efek menenangkan dan relaksasi. Sistem pengobatan melalui kulit tanpa melalui pencernaan. Secara konsumsi samples, kita bisa minum 3 kali 1 kapsul sehari. Cara pakai Faras: balur dan pijat lembut daerah telapak kaki, punggung kaki, sela-sela jari kaki sebanyak 2 kali sehari, sepanjang tulang belakang dari tengkuk sampai tulang ekor 2 kali sehari, dan juga pada area yang bermasalah dahi, hidung, pipi, daun telinga 3-5 kali sehari atau tiap jam jika sangat berat. Penting untuk dilakukan: minum air hangat 1-2 gelas sebelum dan sesudah balur, berjemur sinar matahari pagi, balur rutin dan teratur setiap hari, dan juga tak lupa harus berdoa mohon kesembuhan pada Tuhan. Tips mengatasi sinusitis dengan minyak faras, yaitu balurkanlah minyak faras di daerah dahi, hidung, pipi, leher, dan belakang telinga. Lakukan pembaluran 3-5 kali sehari atau tiap 1 jam jika sangat berat. Siapkan air panas dalam mangkuk, bubuhkan minyak faras lebih kurang 15 ml atau 1 sendok makan. Dapat ditambahkan minyak esensial eukaliptus dan peppermint. Uap dihirup untuk membantu melonggarkan hidung tersumbat dan mengeluarkan sekarat dari hidung dan sinus. Lalu minum samples dan balur minyak faras setiap hari untuk menjaga kesehatan Anda, karena kesehatan adalah investasi terpenting untuk masa depan Anda. Bagi teman-teman yang mengalami penyakit sinusitis ini, semoga secepatnya diberikan kesembuhan ya. Bisa mengikuti tips-tips yang tadi saya jelaskan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.